Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Sultan Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Sri Rahma ME. Kami kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Dan inilah video dari kami. Akan memandu video kali ini, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fitrotun Nadea dengan NIM 501210274, Anissa NIM 501210272, Aulia Piranti NIM 501210245, Rik Arahman NIM 501210279, Fardian NIM 501210265, Ilhamuddin NIM 501210251. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terikat dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dilandaskan kepada syariat atau berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Norma dan moral merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Teori permintaan Islami membahas tentang permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Ekonomi Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat, karena kehidupan yang abadi adalah kelak akhirat. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Tersebut bisa terjadi karena kenaikan harga menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan: yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Hal tersebut membuat para pembeli memilih barang lain yang tidak mengalami kenaikan harga atau mengurangi pembelian barang yang mengalami kenaikan harga. Di dalam Islam, pemikiran ekonomi perilaku ekonomi ini pernah dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam masa Islam, yaitu Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Menurut Sadono Sukirno, teori permintaan menerapkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi, teori yang menerapkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik.
Begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi, dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, otomatis sumber daya pun bisa mengakibatkan kelangkaan bahan produksi. Kurva permintaan berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya. Pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui berapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan terhadap permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari suatu titik ke titik berikutnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah barang yang diminat sedikit, maka harga akan ikut pun turun. Perubahan harga sehubungan dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Tingkat pendapatan dan periode tertentu berdasarkan teori permintaan. Permintaan dalam pilihan halal-halal. Permintaan yang dilakukan seorang muslim sesungguhnya harus permintaan yang dapat menciptakan maslahah, yaitu permintaan yang akan memberikan kepuasan dunia dan akhirat, atau berkah dunia dan akhirat. Ketika seorang muslim dihadapkan pada dua pilihan antara komunitas halal atau komunitas haram, maka secara rasional sebagai seorang muslim dengan sejumlah pendapatan yang dimiliki harus mengalokasikan seluruh pendapatannya hanya untuk mengkonsumsi komunitas halal. Begitu juga ketika seorang muslim dihadapkan pada komunitas halal yang harganya lebih mahal daripada harga komunitas haram, seperti di negara yang masyarakatnya mayoritas non-muslim, harga komunitas yang berlabel halal cenderung lebih mahal bila dibandingkan dengan harga komunitas yang tidak berlabel halal. Namun, jika seorang muslim berperilaku sesuai dengan aturan-aturan syariah, maka hal ini tidak akan mengaruhi permintaan atas komunitas halal. Artinya, seorang muslim akan tetap membeli komunitas yang berlabel halal meskipun harganya lebih mahal dari harga komunitas yang tidak diberi label halal. Dalam kondisi seperti ini, hukum permintaan tidak berlaku karena yang memengaruhi permintaan seorang muslim adalah maslahah. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Pada prinsipnya, seorang muslim diberikan pilihan hanya untuk mengkonsumsi komoditas yang halal dan thayyib. Sehingga dalam mencapai keberkahan tidak ada permintaan atas komoditas haram kecuali dalam keadaan darurat. Menurut para ulama, keadaan darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, di mana sifat dari darurat adalah sementara sehingga permintaan atas komoditas haram hanya bersifat insidental. Bagian penutup. Teori permintaan menjelaskan sifat hubungan antara tingkat harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta, di mana hubungan ini dapat dijelaskan melalui hukum permintaan yang mengatakan bahwa semakin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Begitupun sebaliknya. Secara garis besar, dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, konsep teori permintaan dianggap hampir sama. Perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum yang digunakan, adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam, sudut pandang yang berbeda tentang komoditas serta tujuan yang ingin dicapai. Sumber hukum utama teori permintaan Islam adalah Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dasar permintaan konvensional adalah akal manusia yang seringkali tidak rasional saat membeli sejumlah komoditas. Seringkali mereka akan membeli sejumlah komoditas dengan memperhatikan harga
komoditas tanpa membedakan komoditas halal dan haram, asalkan tercapai kepuasan dunia. Sebaliknya, seorang muslim yang memahami aturan-aturan syariah dengan baik hanya akan membeli komoditas yang halal dan thayyib saja, kecuali dalam keadaan darurat.